Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan pastinya masih semangat ya belajarnya. Hari ini teman-teman kembali lagi bertemu bersama Bunda di pembelajaran tematik hari Senin tanggal 13 September 2021. Hari ini teman-teman masih belajar buku tematik tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, kami menyayangi tumbuhan, dan sudah masuk di pembelajaran 2 dan 3. Sebelum memulai pembelajaran, silakan teman-teman menyiapkan terlebih dahulu buku tematik beserta alat tulisnya. Dan setelah itu tidak lupa kita membaca doa dulu ya teman-teman sebelum belajar. Silakan angkat kedua tangannya, lalu kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Amin. Baik, selanjutnya di sini Bunda akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan ayat telaah, siswa dapat mengetahui cara merawat tanaman dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan ayo rumuskan, siswa dapat mengetahui tata cara melakukan wawancara dan membuat daftar pertanyaan wawancara dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan ayat telaah, siswa dapat mengetahui pengamalan Pancasila sila kelima. Yang terakhir, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyelesaikan dan memahami penjumlahan bilangan cacah dengan menggunakan garis bilangan dengan tepat. Oke, teman-teman, kita mulai. Silakan teman-teman dibuka buku tematiknya halaman 82. Di pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mempelajari cara menyayangi atau merawat tanaman. Tapi ada cara lain ya teman-teman yang bisa teman-teman lakukan dalam menanam tanaman. Kira-kira ada yang tahu dengan cara apa? Betul sekali, jadi dengan cara hidroponik ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalian ada yang tahu tidak apa itu hidroponik? Betul sekali, jadi hidroponik itu adalah teknik menanam tanaman dengan menggunakan media air sebagai pengganti media tanah. Jadi, kalau tanaman hidroponik itu dia tidak tumbuh langsung di atas tanah ya teman-teman, tapi dia menggunakan media lain, yaitu bisa menggunakan pipa paralon atau bisa juga menggunakan botol bekas atau gelas plastik. Seperti yang sudah pernah kita lakukan ya teman-teman. Teman-teman kan di pembelajaran sebelumnya atau di tema sebelumnya pernah melakukan menanam percobaan tumbuhan kacang ya. Nah, itu juga termasuk contoh dari tanaman hidroponik. Baik, teman-teman, selanjutnya di pembelajaran kemarin, teman-teman sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban ya. Kira-kira teman-teman ada yang masih ingat tidak apa kewajiban dari seorang anak atau dari seorang siswa? Oke, betul. Jadi kewajiban dari seorang siswa atau anak yaitu belajar. Nah, di sini ada seorang siswa atau siswi kelas 3 yang sedang belajar melakukan wawancara. Teman-teman, ada yang tahu apa itu wawancara? Oke, betul. Jadi, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara untuk mendapatkan informasi. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada gambar siswi dan penjual tanaman.
Di sini biasanya kalau orang wawancara itu ada yang namanya narasumber dan pewawancara ya teman-teman. Nah, si penjual tanaman ini adalah narasumbernya, yaitu orang yang menjadi sumber informasi. Sedangkan siswi kelas 3 sebagai pewawancara, yaitu orang yang memberikan pertanyaan. Oke, teman-teman, sebelum teman-teman melakukan wawancara, teman-teman harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, teman-teman perhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tentukan informasi yang kita ketahui. Yang kedua, membuat janji dengan narasumber. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan. Biasanya, daftar pertanyaan untuk wawancara ini menggunakan kalimat tanya teman-teman ya, atau kata tanya. Lalu yang terakhir, memakai pakaian yang sopan. Yang kedua, saat melakukan wawancara, nih teman-teman harus datang tepat waktu, jadi tidak boleh terlambat ya. Lalu dibiasakan untuk mengucapkan salam dan menggunakan bahasa yang baik, serta wawancarai narasumber sesuai dengan pertanyaan. Lalu yang ketiga, setelah melakukan wawancara, teman-teman juga harus mengucapkan permohonan maaf dan terima kasih kepada si narasumber. Dan terakhir, mengucapkan salam. Nah, berikut hasil wawancara siswa atau siswi kelas 3. Jadi, siswi kelas 3 ini sedang melakukan wawancara kepada penjual tanaman. Dia ingin bertanya bagaimana cara merawat tanaman hidroponik. Menurut Bapak narasumber, cara merawat tanaman hidroponik adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu periksa kondisi air dan larutan hidroponik. Pastikan tumbuhan tidak kekurangan cairan ya teman-teman, karena tanaman hidroponik itu media tumbuhnya adalah air. Lalu yang kedua adalah bersihkan tempat tumbuhnya dari kotoran dan lumut. Yang ketiga, periksa secara rutin pertumbuhan tanaman tersebut. Lalu ukur dan catat pertumbuhannya. Yang terakhir, pisahkan tanaman yang rusak dan sakit dari tanaman yang sehat, serta jaga kondisi lingkungan sekitar dari hal-hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan. Jadi itu daftar hasil wawancara siswi kelas 3 kepada penjual tanaman tentang cara merawat tanaman hidroponik. Oke, teman-teman, kita lanjut. Silakan teman-teman dibuka buku tematiknya halaman 97. Di sini kita akan membahas tentang pengamalan Pancasila sila kelima. Sebelumnya Bunda mau tanya nih sama teman-teman, ada yang masih ingat bunyi sila kelima Pancasila itu apa ya teman-teman? Oke, betul. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di pembelajaran sebelumnya, teman-teman juga sudah mempelajari tentang hak dan kewajiban ya. Menyeimbangkan hak dan kewajiban merupakan salah satu pengamalan sila kelima Pancasila. Keseimbangan hak dan kewajiban akan mewujudkan keadilan kepada siapa saja, teman-teman. Contohnya nih, dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman bisa melakukan contoh pengamalan sila kelima Pancasila, seperti berbuat adil kepada sesama anggota keluarga, saling berbagi kepada saudara yang ada di rumah, lalu yang ketiga, menghormati hak anggota keluarga yang lain. Lalu, contoh yang lain teman-teman, sikap adil yang bisa teman-teman lakukan di dalam rumah, yaitu dengan cara membersihkan rumah. Di sini teman-teman perhatikan ada gambar
Sofia dan kakak sedang membersihkan rumah. Di sini Sofia dan kakak berbagi pekerjaan agar adil dan semuanya cepat selesai. Jadi Sofia kebagian membersihkan menyiram tanaman, lalu sedangkan kakak kebagian menyapu halaman. Jadi ini juga termasuk contoh pengamalan sila kelima tentang keadilan ya teman-teman. Oke, selanjutnya, melihat Sofia yang rajin mengerjakan tugas rumah, menyiram tanaman di sekitar rumah, ibu ingin mengajak Sofia mengunjungi kebun raya Bogor. Oke, teman-teman perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar kebun raya Bogor ya teman-teman. Nah, ada yang pernah ke kebun raya Bogor? Oke, ada yang tahu kira-kira kebun raya Bogor ini terletak di daerah mana ya? Oke, betul. Jadi kebun raya Bogor ini terletak di jantung kota Bogor, Jawa Barat ya teman-teman. Nah, kota Bogor ini juga merupakan kota hujan karena memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Lalu kota Bogor ini juga banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Nah, kebun raya Bogor merupakan paru-paru kota dan lumbung air bagi wilayah sekitar. Di sana terdapat tumbuhan langka seperti tumbuhan Rafflesia padma. Lalu, kebun raya Bogor juga termasuk salah satu ruang terbuka hijau yang menekan terjadinya pemanasan global. Lalu, kira-kira apa sih manfaat ruang terbuka hijau untuk kehidupan kita? Nah, manfaatnya adalah salah satunya sebagai paru-paru dari sebuah kota atau wilayah, karena banyak tanaman yang menghasilkan oksigen yang dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota. Baik teman-teman, jadi itu ya sekilas cerita tentang Kebun Raya Bogor. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan membahas atau belajar membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Di slide sebelumnya, kan ada siswi kelas 3 yang sedang belajar melakukan wawancara. Nah, siswi kelas 3 itu ingin membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Biasanya daftar wawancara itu atau daftar pertanyaan wawancara itu menggunakan kalimat tanya atau kata tanya ya teman-teman. Contohnya nih, pertanyaannya itu terdiri dari kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana atau sebutannya 5W plus 1H. Lalu contoh pertanyaannya seperti apa, Bun? Nah, seperti ini teman-teman. Untuk penggunaan kata tanya kapan, contoh pertanyaannya yaitu kapan tanaman itu disiram? Atau bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat tanaman? Oke, di sini Bunda sudah merangkum beberapa daftar pertanyaan berdasarkan kata tanyanya. Di sini ada kata tanya apa. Nah, pertanyaannya adalah apa fungsi daun pada tumbuhan? Lalu yang kedua, ada kata tanya siapa. Pertanyaannya, siapa yang merawat tanaman di Kebun Raya Bogor? Lalu yang ketiga, ada kata tanya mengapa. Pertanyaannya, mengapa daun berwarna hijau? Lalu yang keempat, ada kata tanya bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana cara merawat tanaman? Lalu yang terakhir, ada kata tanya kapan. Pertanyaannya, kapan daun melakukan fotosintesis? Nah, jadi seperti ini ya teman-teman cara membuat daftar pertanyaan. Jika teman-teman ingin melakukan wawancara dan ingin membuat daftar pertanyaan, silakan teman-teman menggunakan
kalimat tanya atau kata tanya ya. Oke, teman-teman kita lanjut. Silakan teman-teman dibuka buku tematiknya halaman 88. Dan jika sudah, teman-teman silakan perhatikan gambar berikut. Dalam membuat tanaman hidroponik pada gambar di samping, kita harus menyiapkan media yang berupa alat pipa paralon. Dan pipa paralon tersebut harus kita lubangi sesuai diameter. Untuk mengukur alat pipa paralon bisa kita gunakan dengan garis bilangan. Nah, teman-teman, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu garis bilangan? Oke, good job. Jadi, garis bilangan adalah suatu garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan yang real, dan setiap bilangan real merujuk pada satu titik tertentu. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Ini yang dinamakan dengan garis bilangan. Garis bilangan dimulai dari angka 0, lalu dilanjutkan dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Perhatikan contoh berikut ini. Lengkapilah garis bilangan di bawah ini. Nah, teman-teman perhatikan, jadi di sini ada contoh garis bilangan, tapi masih ada yang kosong. Silakan teman-teman lengkapi ya garis bilangan tersebut. Yuk kita isi bareng-bareng. Coba teman-teman perhatikan. Di sini ada angka 1 dan angka 2. Kira-kira sebelum angka 1 itu ada angka berapa teman-teman ya? Tadi kan sudah Bunda bilang ya, sudah Bunda jelaskan kalau garis bilangan itu dimulai dari angka 0, lalu dilanjutkan dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti sebelum angka 1 di sini ada angka. Oke, good job. Jadi di sini ada angka 0, lalu ada angka 0, 1, 2, 0 lagi. Kira-kira setelah angka 2 itu angka berapa teman-teman? Oke, pintar. Jadi setelah angka 2 yaitu angka 3. Angka 3, angka 4, 0 lagi. Nah, setelah angka 4, kira-kira angka berapa teman-teman? Oke, good job. Jadi angka 5. Nah, setelah angka 5 ada angka 6, ada angka 7, angka 8. Tapi di sini 0 lagi. Kira-kira di sini angka berapa ya teman-teman setelah angka 8? Oke, good job. Jadi setelah angka 8, ada angka 9 teman-teman ya. Nah, berarti ini garis bilangannya sudah lengkap. Ada angka 0, 1, 2, 3, 4, sampai 10. Jika diganti dengan huruf, berapakah nilai yang ditempati huruf tersebut? Oke, teman-teman sekarang perhatikan lagi garis bilangan berikut ini yang ada huruf A, B, dan C. Jika huruf tersebut kita ganti dengan angka, maka berapa ya nilai angka yang ditempati pada huruf tersebut? Coba kita isi bareng-bareng. Teman-teman perhatikan, di sini ada angka 0, dan di sini ada angka 2. Kira-kira angka berapa ya yang ada di antara angka 0 dan angka 2? Oke, pintar teman-teman. Ada angka 1. Lalu lanjut teman-teman, lihat di huruf B. Di sini ada angka 2, ada angka 3, huruf B, dan angka 5. Kira-kira angka berapa ya yang ada di antara angka 3 dan angka 5? Ada yang tahu? Oke, good job. Jadi, huruf B ini diisi dengan angka 4. Lalu, selanjutnya teman-teman perhatikan huruf yang C.
Nih, di sini ada angka 5, ada angka 6, ada huruf C, dan angka 8. Kira-kira angka berapa ya yang di antara angka 6 dan angka 8? Kira-kira angka berapa ya teman-teman huruf C ini? Oke, good. Jadi, huruf C ini diisi dengan angka 7. Oke, teman-teman sudah pintar semua. Oke, teman-teman, selanjutnya silakan teman-teman perhatikan contoh menghitung penjumlahan dengan garis bilangan. Di sini Bunda sudah mempunyai satu contoh soal, yaitu 3 ditambah 6. Nah, bagaimana ya cara menghitungnya? Oke, berarti dimulai dari angka 3 ya teman-teman, karena di sini kan angka awalnya angka 3. Jadi kita titik awalnya itu dimulai dari angka 3. Caranya yaitu menggunakan lompatan. Oke, kita hitung ya teman-teman. Lompatannya sebanyak 6 kali, karena di sini kan ditambah 6. Oke, kita hitung ya, dimulai dari angka 3, loncat sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sudah loncat 6 kali. Hasilnya 9, teman-teman. Coba kita perhatikan lagi ya, kira-kira benar tidak ya hasilnya 9? Nah, angka 3 ke angka 4 ini adalah lompatan yang pertama. Angka 4 ke angka 5 lompatan kedua. Angka 5 ke angka 6 lompatan ketiga. Angka 6 ke angka 7 adalah lompatan keempat. Angka 7 ke angka 8 adalah lompatan kelima. Dan angka 8 dan 9 adalah lompatan ke-6. Jadi, jika dijumlahkan seluruhnya adalah 3 ditambah 6 sama dengan 9. Oke, jadi jawabannya benar ya teman-teman. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Oke, sampai sini paham teman-teman? Good job. Kalau paham, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, di soal yang kedua ini yaitu 0 ditambah 5. Coba kita hitung bareng-bareng lagi ya menggunakan garis bilangan. Oke, berarti titik yang pertama kita hitung dari angka 0 ya teman-teman, karena kan di sini angka pertamanya 0. Berarti kita mulai dari angka 0 dan lompat sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi jumlah keseluruhannya adalah 0 ditambah 5 sama dengan 5. Oke, teman-teman sampai di sini paham? Good job. Kalau teman-teman paham, mari kita lanjut ke contoh berikutnya. Baik, teman-teman, silakan teman-teman perhatikan lagi contoh berikut ini. Di sini sudah ada gambar garis bilangan lagi ya teman-teman. Lalu sekarang kita lihat perintahnya. Angka perhitungan adalah posisi A pada angka 2, lalu ke posisi B pada angka 4, dan berakhir pada posisi C di angka 6. Sekarang teman-teman perhatikan gambar garis bilangan ini. Jadi di sini ada huruf A sudah ada di angka 2, huruf B sudah ada di angka 4, sedangkan huruf C sudah ada di angka 6. Lalu bagaimana cara pengerjaannya? Kita lihat syaratnya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, jadi yang dilihat adalah bukanlah angkanya. Oke, teman-teman, jadi yang dilihat itu bukan angka pada garis bilangannya ya, melainkan berapa banyak perubahan posisinya atau berapa banyak perubahan
lompatannya. Oke, sekarang kita lihat. Di sini, huruf A ke huruf B, kira-kira berapa banyak perubahan posisinya atau perubahan lompatannya? Mari kita hitung bareng-bareng. 1, 2. Oke, jadi dari huruf A ke huruf B, banyak perubahan posisinya adalah 2 lompatan. Sekarang kita lihat dari huruf B ke huruf C, kira-kira berapa banyak perubahan posisinya. Kita lihat ya teman-teman. 1, 2. Oke, jadi huruf B ke huruf C, banyak perubahan posisinya adalah 2 lompatan. Sehingga dapat diketahui bahwasanya posisi A ke posisi B sama dengan 2 lompatan atau banyak perubahannya yaitu 2 lompatan. Lalu posisi B ke posisi C banyak perubahannya sama dengan 2 lompatan juga. Maka perhitungannya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, teman-teman sampai di sini paham? Jadi teman-teman harus perhatikan ya, yang dilihat ini bukanlah angkanya. Jadi bukan angka pada garis bilangannya, tetapi berapa banyak perubahan posisinya ya. Jadi dari huruf A ke huruf B berapa banyak perubahan posisinya. Lalu dari posisi B ke posisi C juga berapa banyak perubahan posisinya. Tadi dari huruf A ke huruf B itu perubahan posisinya sebanyak 2 lompatan. Dan dari huruf B ke huruf C juga sebanyak 2 lompatan. Maka perhitungannya adalah 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke, teman-teman sampai di sini paham? Oke, good job kalau teman-teman sudah paham. Oke, teman-teman, jadi seperti itu ya cara menghitung penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Oke, teman-teman, sampai di sini sudah paham atau ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kesimpulan hari ini, kira-kira ada yang tahu kita sudah belajar apa aja? Oke, betul. Jadi yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang pengamalan Pancasila sila kelima. Yang kedua, kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang wawancara dan melakukan hal-hal sebelum wawancara serta membuat daftar wawancara. Lalu yang ketiga, kita sudah belajar matematika, yaitu tentang penjumlahan menggunakan garis bilangan. Oke, teman-teman, jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah hadir dalam pembelajaran tematik hari ini. Semoga apa yang sudah Bunda jelaskan bisa teman-teman pahami ya. Oke, sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.